Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya Ahmad Sang Mukjizat. "Wahai penduduk Baghdad," serunya lantang, "air ini bukan air biasa. Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku." Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat. Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan." Tuan Ahmad tersenyum licik. "Kesepakatan? Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas, si pelawak istana?" Abu Nawas menjawab, "Aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan khalayak ramai." Tuan Ahmad tampak percaya diri. "Buktikan. Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati," katanya sombong. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu." Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. "Wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas dengan lantang, "inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya." Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, "Dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu." Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu, Abu Nawas tertawa kecil.
Ia berbisik pada lelaki tua itu, "Sekarang waktunya." Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan. Kerumunan pun bertepuk tangan, dan Tuan Ahmad tersenyum bangga. Namun Abu Nawas dengan cepat berkata, "Tunggu dulu, wahai halayak. Lelaki ini bukanlah buta sejak lahir. Ia hanya kuberi penutup mata agar matanya tidak terkena debu pasar. Air Tuan Ahmad tidak menyembuhkan apapun, ini hanya permainan." Kerumunan langsung terdiam. Wajah Tuan Ahmad memucat. Ia berusaha beralasan, Aku hanya belum mengucapkan doa terakhirku." Tapi Abu Nawas menukas cepat, "Doa terakhir? Atau kebohongan terakhir?" Semua orang tertawa. Khalifah yang menonton dari jendela istana ikut tersenyum, lalu memanggil mereka berdua masuk. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjelaskan bahwa penipuan seperti ini merugikan banyak rakyat kecil yang percaya pada hal-hal ajaib tanpa bukti. "Wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas, "jika orang seperti ini dibiarkan, maka rakyat akan lebih percaya pada kebohongan daripada pada kerja keras dan doa yang tulus." Khalifah mengangguk. "Benar katamu, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa ia berbohong?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memperhatikan satu hal, tuanku. Air yang katanya suci itu sama dengan air dari sumur umum di pasar Baghdad. Bahkan botolnya pun masih ada label bekas minyak zaitun. Aku tahu dia membohongi rakyat dengan memanfaatkan kepercayaan mereka." Khalifah memerintahkan agar Tuan Ahmad mengembalikan semua uang hasil penipuannya, lalu bekerja di pemandian umum agar tahu betapa kerasnya mencari nafkah yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali melewati pasar Baghdad. Ia melihat Tuan Ahmad bekerja di pemandian, menyiram air panas ke batu, menghasilkan uap, dan melayani para pelanggan dengan rendah hati. Saat melihat Abu Nawas, ia menunduk dan berkata, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Bohong memang bisa membuat orang kagum sesaat, tapi kebenaran akan menelanjangi kebohongan itu cepat atau lambat." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. "Ingatlah, wahai saudaraku, lidah yang berbohong mungkin tajam, tapi hati yang jujur lebih kuat dari 1000 tipu daya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati tepi sungai Tigris. Ia melihat pantulan bintang di air yang tenang, lalu bergumam sendiri, "Dunia ini memang penuh kepura-puraan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul, seperti bintang yang tetap tampak meski langit tertutup awan." Ia tersenyum kecil, melangkah pulang sambil bersenandung pelan, sementara cahaya bulan Baghdad menemaninya dalam keheningan malam. Pesan moral: dalam kehidupan nyata, banyak orang yang pandai berbicara hingga mampu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Namun, seperti Abu Nawas tunjukkan, kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk menipu, melainkan keberanian untuk menyingkap kebohongan dengan cara yang bijak. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah kuat. Ketika sunyi mulai berbicara, malam itu turun perlahan di kota Baghdad, seolah langit sengaja menurunkan tirainya dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengejutkan siapapun yang masih terjaga. Lampu-lampu minyak di sudut-sudut jalan menyala temaram, cahayanya bergetar tertiup angin malam yang lembut, sementara suara langkah unta dan pedagang yang pulang semakin lama semakin jarang terdengar. Di balik sunyi itu, Baghdad seakan bernapas pelan, menunggu mimpi-mimpi warganya terlelap satu persatu. Di sebuah rumah kecil yang letaknya tak jauh dari pasar tua, Abu Nawas duduk bersila di beranda depan. Jubahnya tampak lusuh, warnanya memudar oleh waktu dan debu perjalanan hidup, namun matanya masih memantulkan cahaya kecerdasan yang tajam dan jenaka.
Di hadapannya terhidang secangkir air hangat dan sepotong roti kering, santapan sederhana yang sering menemaninya di malam hari. Abu Nawas menatap langit, menghitung bintang-bintang yang tampak malu-malu muncul di antara awan tipis, sambil tersenyum kecil seolah sedang berbincang dengan pikirannya sendiri. Bagi sebagian orang, Abu Nawas dikenal sebagai penghibur istana, penggoda logika, dan pengusik kesombongan para pejabat. Namun bagi dirinya sendiri, malam adalah waktu yang paling jujur. Saat semua topeng dilepas, saat tawa berubah menjadi renungan, dan saat kecerdikan tak lagi digunakan untuk mengelabui orang lain, melainkan untuk menertawakan diri sendiri. Malam membuat Abu Nawas ingat bahwa hidup bukan hanya soal menang atau kalah, pintar atau bodoh, tetapi tentang bagaimana manusia berdamai dengan hatinya sendiri. Angin malam membawa aroma sungai Tigris yang mengalir tak jauh dari sana. Suaranya lirih, seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Abu Nawas menutup matanya sejenak, menghirup udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia masih berkelana dari satu kota ke kota lain, mengumpulkan cerita, kebodohan manusia, dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik tawa. Ia teringat bagaimana seringkali manusia mengejar sesuatu yang berkilau, tanpa sadar bahwa cahaya sejati justru datang dari dalam diri. Betapa banyak orang kaya yang hatinya miskin, dan betapa banyak orang sederhana yang jiwanya begitu lapang. Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, karena ia tahu bahwa hikmah semacam itu seringkali baru dipahami ketika malam datang dan suara dunia mulai mereda. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan mendekati rumahnya. Abu Nawas membuka mata dan menoleh. Seorang anak kecil berdiri ragu di depan pagar rendah, wajahnya tampak lelah namun matanya menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Bajunya sederhana, bahkan terlalu tipis untuk malam yang mulai dingin. Abu Nawas mengangkat alisnya, bukan karena heran, tetapi karena merasa malam ini kembali menghadirkan kejutan kecil. Anak itu melangkah lebih dekat setelah Abu Nawas memberi isyarat dengan tangannya. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas menyodorkan secangkir air hangat dan sepotong roti. Anak itu menerimanya dengan kedua tangan, menunduk hormat, lalu duduk di tanah berhadapan dengannya. Mereka makan dalam diam, membiarkan keheningan malam menjadi saksi pertemuan yang sederhana namun penuh makna. Setelah beberapa saat, anak itu memberanikan diri membuka suara. Ia bercerita tentang ayahnya yang telah lama sakit, tentang ibunya yang bekerja siang malam, dan tentang mimpinya yang sederhana, tidur nyenyak tanpa rasa lapar. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mengangguk pelan sesekali. Ia tahu, terkadang yang paling dibutuhkan manusia bukanlah nasihat panjang, melainkan telinga yang mau mendengar. Ketika anak itu selesai bercerita, Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Ia tidak memberikan janji-janji besar, tidak pula mengeluarkan kata-kata bijak yang rumit. Ia hanya berkata bahwa hidup memang sering terasa berat, tetapi malam selalu datang untuk mengingatkan bahwa setiap kelelahan pantas mendapatkan istirahat. Anak itu tersenyum kecil, senyum yang tulus dan polos, sebelum akhirnya pamit pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Setelah anak itu menghilang di balik tikungan jalan, Abu Nawas kembali menatap langit. Ada rasa hangat di dadanya, perasaan yang tak bisa dibeli dengan emas atau kedudukan.
Ia menyadari bahwa kecerdikannya seringkali digunakan untuk menertawakan dunia, namun malam itu mengajarkannya bahwa kebaikan sederhana bisa menjadi cerita paling indah yang pernah ditulis. Namun malam itu belum selesai. Dari kejauhan, suara lonceng kecil terdengar, tanda kedatangan penjaga malam yang berkeliling memastikan keamanan kota. Abu Nawas bangkit berdiri, merapikan jubahnya, lalu melangkah masuk ke rumah. Di dalam, lampu minyak kecil menyala redup, menerangi dinding-dinding yang dipenuhi bayangan. Ia duduk di tikar usang, bersandar, dan membiarkan pikirannya kembali berkelana. Di antara bayangan itu, Abu Nawas teringat undangan istana yang ia terima pagi tadi. Sebuah pesan singkat dari utusan Khalifah, meminta Abu Nawas hadir esok hari. Undangan semacam itu selalu membawa dua kemungkinan, tawa atau masalah. Abu Nawas tertawa pelan mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika kecerdasannya menyelamatkan dirinya dari hukuman, sekaligus membuat para pejabat terdiam malu. Namun berbeda dengan hari-hari biasanya, malam ini Abu Nawas tidak merasa cemas. Ia justru merasa tenang, seolah apapun yang menantinya esok hari telah dipersiapkan oleh malam yang penuh bisikan ini. Ia merebahkan tubuhnya, memejamkan mata, dan membiarkan suara kota yang semakin sunyi mengantarkannya ke alam mimpi. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi berjalan di lorong panjang yang dipenuhi pintu-pintu tertutup. Setiap pintu memantulkan wajah manusia yang berbeda, ada yang tertawa, ada yang menangis, ada pula yang tampak marah. Ia berjalan perlahan, menyadari bahwa setiap pintu adalah pilihan hidup, dan setiap wajah adalah cermin dari apa yang manusia simpan di dalam hatinya. Ketika ia hendak membuka salah satu pintu, suara azan subuh terdengar samar, memecah mimpi itu dengan lembut. Abu Nawas terbangun dengan napas teratur. Subuh telah tiba, dan langit mulai memudar dari gelap menuju biru pucat. Ia bangkit, berwudu, dan menunaikan salat dengan khusyuk. Setelahnya, ia duduk kembali, menatap cahaya pagi yang perlahan menyentuh kota. Di hatinya, ia tahu bahwa hari ini akan membawa cerita baru, mungkin tawa, mungkin ujian, atau mungkin hikmah yang lebih dalam. Ia tersenyum, karena begitulah hidup yang ia kenal. Setiap malam adalah pengantar, setiap pagi adalah awal cerita, dan setiap manusia adalah tokoh yang sedang belajar memahami perannya sendiri. Dengan langkah ringan dan hati yang siap, Abu Nawas bersiap menyambut hari, tanpa tahu bahwa undangan istana itu akan membawanya pada kisah yang jauh lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Pagi di Baghdad datang dengan cahaya yang lembut, seolah matahari sengaja menahan sinarnya agar tidak mengganggu sisa-sisa kantuk kota. Abu Nawas melangkah keluar dari rumahnya dengan jubah yang masih sama, sederhana dan sedikit kusut, namun langkahnya ringan dan teratur. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa apapun yang menantinya di istana tidak akan lari kemana-mana. Undangan dari Khalifah selalu memiliki waktunya sendiri, dan waktu itu biasanya tidak pernah benar-benar ramah. Di sepanjang jalan menuju istana, kehidupan mulai bergerak pelan. Para pedagang membuka lapak, menyusun barang dagangan dengan penuh harap, sementara aroma roti hangat menyebar di udara pagi. Abu Nawas menyapa beberapa orang yang dikenalnya dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Sebagian membalas dengan hormat, sebagian lagi dengan tawa kecil, karena nama Abu Nawas selalu membawa kenangan yang sulit dilupakan,
tentang kecerdikan yang memalukan orang-orang sombong, namun juga tentang kejujuran yang kadang terasa menamparkan. Gerbang istana berdiri megah, menjulang dengan ukiran yang rumit dan pintu kayu besar yang kokoh. Penjaga istana mengenali Abu Nawas tanpa perlu banyak tanya. Dengan isyarat singkat, ia dipersilakan masuk. Abu Nawas melangkah melewati halaman luas yang bersih dan tenang, di mana air mancur memercikkan suara lembut, menambah kesan damai yang menipu. Ia tahu, di balik ketenangan itu, pikiran-pikiran tajam dan kepentingan-kepentingan besar sedang saling bersilang. Di ruang tunggu, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memperhatikan para pejabat yang lalu lalang, sebagian berpakaian mewah, sebagian membawa wajah tegang seolah dunia sedang berada di pundak mereka. Ada yang melirik Abu Nawas dengan tatapan curiga, ada pula yang pura-pura tidak melihatnya. Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Ia telah terbiasa menjadi sosok yang tidak sepenuhnya disukai, namun selalu dibutuhkan. Tak lama kemudian, seorang pelayan memanggil namanya dan mempersilakan ia masuk ke ruang pertemuan utama. Di sana, Khalifah duduk di singgasananya, dikelilingi beberapa penasihat. Wajah Khalifah tampak tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tidak biasa. Abu Nawas memberi salam dengan hormat, lalu berdiri menunggu tanpa berkata apapun. Khalifah memandang Abu Nawas sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara yang terdengar datar namun penuh makna, ia menceritakan masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Ada seorang pejabat tinggi yang dituduh menyalahgunakan kepercayaan, namun bukti-buktinya tidak pernah benar-benar jelas. Setiap saksi memiliki cerita berbeda, dan setiap kebenaran tampak seperti bayangan yang sulit digenggam. Khalifah membutuhkan seseorang yang bisa melihat persoalan dari sudut yang tidak biasa, seseorang yang berani berpikir melampaui kebiasaan. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela. Ia menundukkan kepala sedikit, tanda bahwa ia memahami beratnya persoalan tersebut. Namun alih-alih langsung memberikan jawaban, ia justru meminta waktu. Permintaan itu membuat beberapa penasihat saling berpandangan dengan wajah tidak sabar. Bagi mereka, waktu adalah kemewahan yang jarang dimiliki. Namun Khalifah mengangguk, memberikan Abu Nawas 1 hari penuh untuk memikirkan jalan keluar. Keluar dari istana, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri pasar, lalu menuju tepi sungai. Di sanalah ia biasanya menemukan jawaban, bukan dari orang-orang penting, melainkan dari kehidupan yang berjalan apa adanya. Ia duduk di bawah pohon tua, memperhatikan air sungai yang mengalir tanpa henti. Baginya, sungai adalah guru yang sabar, ia tidak pernah terburu-buru, namun selalu sampai ke tujuan. Di tepi sungai itu, Abu Nawas melihat sekelompok orang sederhana, nelayan, anak-anak yang bermain, dan pedagang kecil yang beristirahat. Ia mendengarkan percakapan mereka, tawa mereka, dan keluhan-keluhan kecil tentang hidup. Dari sana, ia menangkap satu hal yang selalu sama, kebenaran sering kali sederhana, namun tertutup oleh kepentingan dan ketakutan. Sore hari menjelang, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia duduk di beranda, memandangi matahari yang perlahan turun ke ufuk barat. Di pikirannya, rencana mulai tersusun, bukan rencana yang rumit, melainkan sesuatu yang tampak remeh namun mampu membuka mata banyak orang. Ia tahu, kecerdikan bukan tentang membuat orang lain terlihat bodoh,
melainkan tentang membuat kebenaran muncul tanpa perlu dipaksa. Malam kembali turun, membawa suasana yang sama seperti malam sebelumnya, tenang, penuh bisikan, dan sedikit misterius. Abu Nawas menyiapkan dirinya untuk tidur, namun sebelum memejamkan mata, ia merenung tentang tanggung jawab yang ia pikul. Ia bukan hakim, bukan pula penguasa, tetapi seringkali ia menjadi cermin bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Dan menjadi cermin berarti siap menerima pantulan apapun, baik atau buruk. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi tentang pasar yang penuh cermin. Setiap orang yang lewat melihat bayangannya sendiri, namun tidak semua menyukai apa yang mereka lihat. Ada yang tersenyum puas, ada yang marah dan memecahkan cermin, dan ada pula yang menunduk diam, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka hindari. Abu Nawas berjalan di antara cermin-cermin itu, tanpa menyentuh satu pun, karena ia tahu tugasnya bukan mengubah bayangan, melainkan menunjukkan keberadaan cermin itu sendiri. Pagi berikutnya, ia terbangun dengan perasaan mantap. Ia telah memutuskan apa yang akan ia lakukan. Setelah menunaikan kewajibannya, Abu Nawas kembali melangkah menuju istana, kali ini dengan senyum kecil yang lebih jelas. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan kemungkinan apapun. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menyampaikan rencananya dengan bahasa yang sederhana. Ia mengusulkan sebuah pertemuan terbuka, di mana semua pihak yang terlibat diminta menceritakan versinya masing-masing di hadapan orang banyak, namun dengan satu syarat, mereka harus melakukannya tanpa gelar, tanpa simbol kekuasaan, dan tanpa pengawal. Hanya sebagai manusia biasa yang bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri. Usulan itu menimbulkan keheningan. Beberapa penasihat tampak tidak setuju, khawatir akan kekacauan. Namun Khalifah terdiam cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa terkadang, keadilan membutuhkan keberanian untuk menanggalkan kemegahan dan menghadapi kebenaran secara langsung. Abu Nawas menunduk hormat, lalu pamit. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa cerita yang lebih panjang, mungkin lebih rumit, namun juga lebih bermakna. Saat ia melangkah keluar dari istana, angin pagi kembali menyapanya, seolah memberi restu pada perjalanan yang belum selesai. Dan di hatinya, Abu Nawas yakin bahwa malam-malam berikutnya masih akan penuh bisikan, bisikan tentang manusia, kekuasaan, dan kebenaran yang selalu mencari jalan untuk pulang.
Awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Menteri pertama menyampaikan keberatan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah lebih baik memanggil ahli astronomi, ahli cuaca, atau ulama besar?" Abu Nawas adalah pelawak, penyair, dan orang penuh muslihat. Masalah ini terlalu serius. Namun Khalifah menggeleng perlahan dengan pandangan tajam. Seriusnya masalah bukan penentu siapa yang menyelesaikannya, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Semua merasa tidak berdaya, karena memang tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Para ahli astronomi hanya mengatakan bahwa fenomena ini tidak umum, sedangkan para ulama memohon hujan berhenti tapi langit masih tetap menurunkan air. Akhirnya, sekelompok penjaga dikirim mencari Abu Nawas. Abu Nawas yang enggan dipanggil. Ketika penjaga istana tiba di rumah Abu Nawas, mereka mendapati rumah kecil yang sedikit tergenang air di bagian depan. Abu Nawas sedang bersantai di beranda, menikmati teh, seolah keadaan banjir sama sekali tidak mengganggunya. Ketika salah satu penjaga berkata bahwa Khalifah memanggilnya, Abu Nawas langsung menggeleng keras. "Tidak,
Aku tidak mau datang ke istana saat hujan deras dan banjir seperti ini. Nanti sandalku basah. Penjaga terkejut. Ini bukan urusan sandal, Abu. Abu Nawas menjawab santai sambil mengangkat kakinya ke kursi agar tidak terkena air. Sandal basah bisa menyebabkan kaki dingin. Kaki dingin bisa membuatku masuk angin. Kalau aku masuk angin, aku bisa sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan menghibur Baghdad? Para penjaga hampir frustrasi. Mereka tidak tahu apa harus tertawa atau marah. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, Khalifah akan murka jika kau menolak. Abu Nawas menegakkan tubuhnya dan mengelus jenggot tipisnya. Kalau begitu, katakan pada Khalifah bahwa untuk datang ke istana aku butuh perahu kerajaan dan 1 ekor keledai. Para penjaga makin bingung. Untuk apa keledai dalam perahu? Abu Nawas menjawab santai, bagaimana aku tahu apa yang akan terjadi nanti? Lebih baik bersiap sejak awal daripada menyesal kemudian. Tidak punya pilihan. Para penjaga akhirnya kembali ke istana membawa pesan yang membingungkan itu, yang membuat seluruh istana lebih heran. Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. Perjalanan Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, sebuah perahu kerajaan menjemput Abu Nawas. Di dalam perahu itu ada seekor keledai, seperti permintaannya. Warga Baghdad yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan tawa. Bayangkan, di tengah banjir, perahu kerajaan membawa seorang penyair bersama seekor keledai, disambut oleh para penjaga istana dengan wajah serius. Selama perjalanan, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. Jangan takut, wahai sahabat keledai. Kalau kita tenggelam, paling tidak kita tenggelam bersama. Para penjaga hanya bisa berpandangan satu sama lain, mencoba bersabar. Namun ada sesuatu yang tidak mereka sadari, Abu Nawas bukan sekadar bercanda. Ia sedang mengamati. Sepanjang perjalanan, ia melihat arus air, mendengar suara hujan, dan memperhatikan sungai Tigris yang meluap. Wajahnya yang biasanya penuh candaan berubah serius dari waktu ke waktu. Ia seperti tengah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ketika tiba di istana, Abu Nawas turun dari perahu dengan santai, namun membiarkan keledai ikut turun ke pelataran istana. Para penjaga panik dan ingin menyingkirkan keledai itu, tetapi Abu Nawas berkata, "Siapa yang berani menyentuh keledaiku, dialah yang bertanggung jawab atas semua akibatnya nanti." Entah kenapa, ancaman itu sukses membuat semua orang takut melakukannya. Pertemuan Abu Nawas dan Khalifah. Ketika Abu Nawas masuk ke aula kerajaan, air hujan masih berjatuhan dari ujung serbannya. Khalifah Harun al-Rashid memandangnya dengan senyum samar. "Wahai Abu Nawas, masalah kota kita semakin parah. Hujan tidak berhenti, sungai meluap, rakyat panik. Apakah kau dapat menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Sebelum menjawab, izinkan aku bertanya, apakah kita sedang meminta hujan berhenti karena banjir, atau kita ingin mengetahui mengapa hujan ini turun tanpa henti?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang memikirkan perbedaan antara dua hal itu. Semua hanya ingin hujan berhenti, tapi Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah sebenarnya lebih dalam dari itu. Khalifah akhirnya berkata, "Tentu kita ingin tahu penyebabnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu izinkan aku bekerja dengan caraku sendiri. Dan satu syarat lagi, jangan satu pun mencoba menghalangi apa yang akan aku lakukan nanti, walaupun tampak gila." Semua penasihat kerajaan saling pandang. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Tetapi mereka juga tahu, di antara semua orang di Baghdad,
hanya Abu Nawas yang mungkin membawa keajaiban. Khalifah mengangguk. Kau bebas melakukan apapun, selama Baghdad selamat. Abu Nawas membungkuk dengan hormat lalu berkata, kalau begitu, banjir akan berakhir. Tapi bersiaplah, aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang. Pada suatu masa ketika Baghdad berada dalam kemakmuran tetapi diam-diam diliputi kegelisahan batin, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas yang dikenal bukan karena hartanya, bukan pula karena pangkatnya, melainkan karena lidahnya yang tajam dan pikirannya yang selalu selangkah lebih cepat dari siapapun. Ia sering duduk di sudut-sudut kota, mendengar keluh kesah rakyat, dan tertawa kecil ketika menyadari bahwa masalah terbesar manusia seringkali bukan karena kurangnya jawaban, melainkan karena terlalu yakin pada jawaban yang salah. Pada hari itu, sebuah peristiwa besar dimulai dari sebuah kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa paling benar di negeri itu. Kerajaan sedang menghadapi persoalan pelik. Persediaan gandum menipis meski gudang tampak penuh, pajak meningkat tetapi rakyat mengeluh miskin, dan para pejabat saling menyalahkan dengan wajah serius namun hati penuh kepentingan. Raja memanggil para menteri dan ulama untuk meminta nasihat, tetapi setiap jawaban terdengar indah di telinga, namun kosong dalam kenyataan. Akhirnya, seseorang menyebut nama Abu Nawas, bukan dengan keyakinan, melainkan dengan nada sinis, seolah-olah kecerdikan seorang rakyat jelata tidak pantas masuk ke dalam urusan negara. Anehnya, justru itulah yang membuat raja tertarik. Abu Nawas dipanggil ke istana dan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yang dibungkus dengan kesederhanaan palsu. Raja bertanya mengapa negeri yang tampak makmur justru terasa rapuh. Para pejabat berharap Abu Nawas akan berbicara panjang tentang ekonomi dan hukum, tetapi ia justru bertanya balik, meminta izin untuk mengajukan 3 tebakan sederhana kepada seluruh hadirin. Tebakan pertama, katanya, adalah tentang perut yang kenyang namun hati yang lapar. Ia meminta semua pejabat yang merasa cukup untuk berdiri, dan hampir semua berdiri tanpa ragu. Lalu ia meminta mereka yang masih menginginkan lebih untuk tetap berdiri, dan tak satu pun duduk. Dari situ, Abu Nawas berkata bahwa negeri ini tidak miskin, tetapi tidak pernah merasa cukup. Tebakan kedua lebih tajam. Abu Nawas meminta agar seorang bendahara istana membawakan daftar pajak dan pengeluaran negara. Ia tidak membaca angka-angkanya, melainkan bertanya siapa yang menulisnya dan siapa yang memeriksanya. Ketika diketahui bahwa orang yang menulis juga yang mengawasi, Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa kesalahan terbesar bukan pada angka yang salah, melainkan pada kepercayaan yang salah tempat. Hadirin mulai gelisah, sebab tebakan itu tidak menyebut nama, tetapi semua merasa tertunjuk. Tebakan ketiga adalah yang paling berbahaya. Abu Nawas bertanya kepada para ulama istana tentang makna keadilan. Mereka menjawab dengan ayat, hadis, dan pendapat para cendekia besar. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, lalu bertanya satu hal sederhana, apakah mereka mau diadili dengan aturan yang sama seperti rakyat biasa? Aula mendadak sunyi. Dari keheningan itu, Abu Nawas menyimpulkan bahwa keadilan sering kali indah diucapkan, tetapi berat untuk diterima ketika menyentuh diri sendiri. Raja mulai memahami bahwa masalah negeri ini bukan terletak pada kurangnya ilmu, tetapi pada kelebihan pembenaran. Namun, seorang menteri yang merasa terpojok menantang Abu Nawas dengan sebuah teka-teki untuk menjatuhkannya. Ia bertanya,
Jika engkau begitu pintar, katakanlah mana yang lebih berbahaya, kebodohan orang awam atau kecerdikan orang berilmu. Pertanyaan itu tampak mustahil dijawab tanpa menyinggung salah satu pihak. Abu Nawas menjawab bahwa kebodohan bisa diperbaiki dengan belajar, tetapi kecerdikan yang digunakan untuk menipu akan selalu mencari alasan untuk tetap salah. Maka yang paling berbahaya bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kelebihan kepentingan. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas meminta izin melakukan sebuah percobaan. Ia mengusulkan agar 1 hari penuh istana dijalankan tanpa para pejabat, dan 1 hari berikutnya dijalankan tanpa rakyat. Usulan itu ditertawakan, tetapi raja melihat maknanya. Abu Nawas menjelaskan bahwa tanpa rakyat, istana hanyalah bangunan kosong, sedangkan tanpa pejabat, rakyat tetap hidup meski dengan kesulitan. Dari sana, ia menyimpulkan bahwa kekuasaan sejati bukan pada jabatan, tetapi pada amanah. Namun ujian terbesar datang ketika Abu Nawas diminta memberi solusi konkret. Ia mengusulkan agar gudang gandum dibuka dan isinya dibagikan secara terbuka dengan pengawasan rakyat. Para pejabat menolak dengan alasan keamanan dan tata aturan. Abu Nawas lalu mengajukan tebakan terakhir, apakah aturan dibuat untuk melindungi harta atau untuk melindungi manusia? Ketika tak seorang pun mampu menjawab dengan jujur, raja memutuskan mengikuti saran Abu Nawas. Gudang dibuka, dan terbukti bahwa isinya tidak sebanyak yang dilaporkan. Kebenaran itu mengguncang istana. Beberapa pejabat dihukum, sebagian mengundurkan diri, dan sebagian lagi diam dalam rasa malu. Abu Nawas tidak meminta imbalan, tidak pula jabatan. Ketika raja menawarinya posisi sebagai penasehat tetap, ia menolak dengan sopan. Ia berkata bahwa lidahnya lebih berguna di luar istana, tempat ia bisa berkata jujur tanpa harus menjaga kursi. Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, duduk bersama rakyat, mendengar cerita mereka, dan sesekali melemparkan tebakan sederhana yang membuat orang berpikir lebih dalam tentang hidup. Dari kisah itu, orang-orang belajar bahwa kecerdikan sejati bukan tentang mengalahkan lawan dalam perdebatan, melainkan tentang mengungkap kebenaran tanpa harus berteriak. Tebakan paling jitu bukan yang membuat orang lain kalah, tetapi yang membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka salah arah. Abu Nawas lalu meminta izin kepada khalifah untuk mengajukan sebuah usulan sederhana. Ia mengusulkan agar bendahara menjalani 1 hari tanpa menyentuh laporan, tanpa menghitung apapun, dan tanpa membawa alat tulis. Bendahara awalnya menolak dengan alasan tugasnya sangat penting. Namun khalifah memerintahkan agar usulan itu dijalankan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran. Keesokan harinya, bendahara berjalan bersama Abu Nawas ke pasar. Tanpa laporan di tangan, ia merasa canggung, seolah kehilangan sebagian dari dirinya. Di pasar, ia mendengar langsung keluhan pedagang yang pendapatannya menurun akibat pajak. Ia melihat petani yang menawar harga dengan wajah lelah. Semua itu membuatnya gelisah, karena apa yang ia lihat tidak pernah muncul dalam laporannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa-desa di pinggiran kota. Bendahara menyaksikan gudang-gudang yang kosong dan lumbung yang mulai menipis. Ia bertanya pada seorang petani mengapa ia tidak melaporkan kesulitannya. Petani itu menjawab dengan jujur bahwa laporan selalu berakhir di tumpukan kertas, bukan di tindakan nyata. Jawaban itu menghantam hati bendahara lebih keras daripada kritik apapun.
Saat kembali ke istana, bendahara terdiam lama di hadapan khalifah. Ia mengakui bahwa laporan keuangan memang rapi, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan rakyat. Abu Nawas berkata dengan lembut bahwa angka adalah bayangan dari kenyataan, dan bayangan akan selalu berubah jika sumber cahayanya diabaikan. Khalifah kemudian memerintahkan agar sistem pelaporan diubah. Setiap laporan angka harus disertai laporan kondisi rakyat. Bendahara menerima keputusan itu dengan hati yang lebih ringan, meskipun tanggung jawabnya bertambah. Ia belajar bahwa angka tidak pernah lapar, tetapi manusia bisa. Sejak hari itu, istana tidak hanya dipenuhi gulungan kertas, tetapi juga cerita tentang rakyat. Bendahara mulai sering turun ke lapangan, dan laporannya tidak lagi hanya berisi angka, tetapi juga empati. Abu Nawas kembali ke kebiasaannya berjalan di pasar, tersenyum kecil, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari hitungan semata, melainkan dari keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Abu Nawas dan bendahara istana yang tersandera oleh angka. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika Baghdad dikenal sebagai pusat ilmu dan perdagangan, istana tampak megah dari luar, namun di balik kemegahannya tersimpan kegelisahan yang tidak semua orang sadari. Laporan keuangan kerajaan menunjukkan angka-angka yang indah dan seimbang, seolah tidak ada satu pun masalah. Gulungan kertas tersusun rapi, tinta hitam tertulis tegas, dan setiap perhitungan terlihat sempurna. Namun kesempurnaan itu justru menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang peka terhadap kenyataan, termasuk Abu Nawas. Bendahara istana adalah orang yang paling bangga dengan laporan tersebut. Ia percaya bahwa angka tidak pernah berbohong dan bahwa siapapun yang meragukan laporan keuangan berarti meragukan kebenaran itu sendiri. Setiap kali ia menghadap khalifah, ia berbicara dengan penuh keyakinan, menyebutkan pemasukan, pengeluaran, dan cadangan kas dengan nada yang hampir menyerupai doa. Ia jarang tersenyum, bukan karena ia pemarah, tetapi karena pikirannya selalu sibuk menghitung. Sementara itu, di luar istana, pasar tidak lagi seramai dulu. Pedagang mengeluh tentang pajak yang semakin ketat, petani mulai menjual ternak untuk bertahan hidup, dan para pengrajin mengurangi produksi. Semua itu terdengar oleh Abu Nawas saat ia berjalan santai di lorong-lorong kota. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, karena ia tahu bahwa keluhan rakyat bukan bahan pidato, melainkan bahan perenungan. Suatu hari, dalam sidang istana yang dihadiri para pejabat tinggi, bendahara kembali memamerkan laporan terbarunya. Ia menjelaskan bahwa keuangan kerajaan berada dalam kondisi paling stabil dalam 10 tahun terakhir. Beberapa pejabat mengangguk, sebagian karena percaya, sebagian karena tidak ingin terlihat bodoh. Khalifah mendengarkan dengan tenang, lalu seperti biasa, meminta pendapat Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan wajah tenang. Ia memuji kerapian laporan itu dan mengatakan bahwa angka-angka tersebut terlihat begitu indah, seolah mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Namun ia menambahkan bahwa angka yang terlalu indah kadang membuat manusia lupa untuk bertanya dari mana keindahan itu berasal. Ucapannya membuat ruangan sejenak sunyi, tetapi bendahara hanya tersenyum tipis, merasa laporannya tak tergoyahkan. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik,
beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong?" Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. "Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli." Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, "Baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu.
Abu menjawab santai, tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru. Dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, jangan jatuh, itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu. Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku. Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama.